Halo, terima kasih telah bergabung kembali di channel podcast saya Amalia Sustikarini. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan orang untuk tinggal di rumah dan melakukan aktivitas secara online membuat beragam platform digital seperti webinar dan podcast ini menjadi semakin marak dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah, episode kali ini sedikit berbeda karena kalau biasanya saya ditemani bintang tamu atau narasumber, kali ini saya sendiri saja karena saya ingin sekali berbagi secara khusus tentang bagaimana memulai sebuah podcast atau talk show online. Ada beragam motivasi mengapa orang membuat podcast. Kalau pengalaman saya sendiri nih, saya memulai podcast di bulan Januari tahun 2020 ini. Waktu itu tesis saya termasuk revisinya telah selesai semua dan saya rasanya kangen banget deh ngajar dan berbicara di depan kelas, kembali berbagi pengetahuan dan informasi. Kedua, saya sebenarnya dulu sempat ingin jadi news anchor dan dengan jadi podcaster, saya jadi bisa deh rasanya memenuhi cita-cita masa lalu itu. Ketiga, saya melihat bahwa perkembangan platform digital ini pesat sekali, sehingga kita dalam berbagai profesi perlu memanfaatkan platform ini secara optimal. Karena sifatnya yang open source dan inklusif. Tentunya alasan ini berbeda-beda ya di setiap orang. Berikutnya, apa saja sih langkah-langkah untuk memulai sebuah podcast atau talk show? Pertama adalah rumuskan branding atau kekhasan dari acara kita ini. Apakah segmented di topik tertentu atau mencakup beragam bahasan? Saya memutuskan untuk membuat podcast dengan beragam topik, tapi tetap ada kekhasannya nih, yaitu saya menggabungkan pertanyaan yang sifatnya current affairs dengan pertanyaan yang didasarkan pada framework atau teori tertentu. Ini membuat podcast saya tidak bersifat situasional seperti news, tapi juga tidak terlalu berat dan akademis sehingga dapat disimak oleh beragam kalangan dan kapan saja. Bahkan bisa juga digunakan untuk materi pembelajaran. Kedua, tentukan topik dari podcast yang bisa diambil dari kejadian yang sedang hangat, atau bisa juga dari request teman-teman kita, atau dari list yang sudah kita susun, terutama kalau podcast kita sifatnya segmented. Ketiga, cari narasumber tentunya, atau tamu podcast. Saya sih sangat bersyukur ya, karena punya banyak banget teman-teman yang expert dan berpengalaman di bidang yang berbeda-beda, sehingga bisa saya approach sebagai tamu podcast saya. Boleh juga tentunya mengundang public figure ya yang terkenal seperti pejabat, pemerintah, artis atau figur lainnya. Tapi tentunya kita harus memperhatikan kesibukan mereka yang akan berpengaruh ke penjadwalan wawancara. Keempat, lakukan riset untuk topik yang akan kita bawakan ini. Ini penting banget buat saya karena topik yang beragam dan di luar bidang saya, sehingga melakukan riset akan sangat membantu dalam membuat pertanyaan dan membuat percakapan lebih mengalir dan engaging saat wawancara. Kelima, tentunya menghubungi pembicara, memberikan draft pertanyaan, serta penjadwalan waktu wawancara beserta teknis wawancara. Misalnya, apakah menggunakan Zoom atau telepon. Next, platform apa saja sih yang dapat digunakan untuk podcast? Saya pertama kali menggunakan Spotify, teman-teman. Dengan pertimbangan bahwa Spotify ini dapat diakses secara fleksibel. Misalnya saat perjalanan ke kantor atau sambil menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Mirip lah ya sama fungsi radio. Nah, untuk podcast di Spotify, saya sarankan menggunakan aplikasi Anchor FM yang bisa diperoleh secara gratis. Kita bisa melakukan wawancara atau monolog ya dengan menggunakan HP, atau kalau ingin kualitas suara lebih bagus bisa juga dengan menggunakan mikrofon dengan beragam merek dan di-retouch dengan software Logic Pro misalnya. Platform berikutnya adalah video melalui YouTube. Saya mulai menggunakan YouTube karena dari masukan beberapa teman, beberapa pendengar podcast saya kesulitan untuk mengakses Spotify. Kenapa? Karena mereka harus install terlebih dahulu. YouTube menjadi pilihan yang aksesibel karena kita tidak harus menginstall dan membuat akun, kecuali kita ingin memposting komentar. Podcast lewat YouTube ini bisa dilakukan dengan menggunakan HP atau laptop yang hasil rekamannya kemudian diupload di YouTube. Kalau kita ingin kualitas gambar dan suara yang lebih bagus, kita dapat menggunakan kamera DSLR, Camlink atau webcam untuk mengambil video dan mikrofon dengan kualitas yang juga bagus. Dan untuk proses editingnya, kita bisa menggunakan software Adobe Premiere Pro misalnya. Itu salah satu pilihan aja. Platform terakhir yang cukup populer saat ini adalah dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Nah, penggunaan platform ini cukup mudah karena kita hanya perlu going live di Facebook atau IG ya, Instagram dengan menggunakan handphone bersama tamu-tamu kita. Lalu hasil rekamannya bisa disimpan di akun medsos kita tersebut. Kalau di Instagram namanya IGTV ya.
Terserah kita mau pilih yang mana, tentunya disesuaikan dengan target audiens kita, serta fasilitas, alat, atau skill yang kita miliki. Nah, yang terakhir tentunya adalah promosi podcast atau talk show kita tersebut. Kita bisa membuat materi promosi berupa flyer digital. Saya rekomendasikan pakai Canva karena desainnya bagus-bagus banget dan punya template untuk beragam media sosial. Nah, materi promosi ini tersebut bisa kita sebar di akun medsos kita atau akunnya narasumber atau tamu kita itu dan lewat WhatsApp group. Bagaimana? Tertarik untuk mulai podcast? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen ya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat.